Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan kita, khususnya dalam masa retret agung selama 40 hari. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat matahari terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama Bapamu, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyempurnakan hukum perjanjian lama. Hukum yang disempurnakan Yesus adalah hukum kasih. Bagi Yesus, kasih adalah segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan dalam firman tadi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengasihi orang yang membenci kita, menyakiti kita? Karena dengan perbuatan demikianlah kita menjadi anak Bapa di surga. Kita memutus mata rantai kebencian, kemarahan, iri hati, dendam. Kita menebarkan belas kasih, damai, pengampunan. Ketika kita memberi maaf kepada orang lain, kita tidak beri sesuatu pada mereka, tapi kita beri sesuatu pada diri kita sendiri, yaitu kedamaian, ketenangan, sukacita. Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat kasih terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang sering menyakiti dan melukai perasaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kasih yang sempurna adalah yang tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kita berbuat kasih kepada siapapun, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita. Kita dipanggil untuk berbuat baik hidup ini. Maka pertama-tama kita berjuang untuk mengasihi diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dalam keluarga kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu, hanya orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita yang kadang paling sering menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tapi akankah kita berhenti mencintai mereka? Tidak. Kita dipanggil untuk terus berbuat kasih, untuk terus menebarkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berdosa kah, kepada orang yang dipandang hina kah,
kita dipanggil untuk menebarkan kasih Tuhan. Karena itu, mari kita berjuang sekuat tenaga meminta kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar kita menjadi anak Bapa di surga dengan melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sebagai anak-anak Bapa di surga. Bantulah kami untuk membuang segala kemarahan, kebencian, iri hati, dan dendam. Penuhi hati kami dengan belas kasih dan kedamaian Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh berbagi kasih dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi tanda kedamaian bagi siapapun. Jauhkan kami semua dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Berkati kami hari ini dalam perjuangan hidup kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.